rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil ladzi khatamin nabiyyin wa sayyidis sabiqin wa lahiqin wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi yassir lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waftah 'alaina futuhal 'arifin. Ya Allah, ya Rahman dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi hari ini kita masih disehatkan badan, dipanjangkan umur, diringankan langkah kaki kita untuk berhadir di majelis yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini dosa-dosa kita diampuni Allah. Berkat perkumpulan ini segala hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah rezeki dimudahkan urusan rezekinya, yang belum dapat jodoh mudahan dapat jodoh, yang belum berusaha mudahan dapat gawian. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam tidak putus-putus kita baca, kita hadirkan ke hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca lebih-lebih lagi kita di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita sekarang berada di dalam satu perjalanan menuju Ramadan. Tidak begitu panjang perjalanannya, tetapi perjalanan yang kita tuju ini adalah merupakan tempat yang agung, yang begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan menuju Ramadan itu mestilah kita ini membekali diri kita. Apa bekalnya untuk mendapatkan keberuntungan Ramadan? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga sabar. Yang keempat adalah ikhlas. Amalan apapun yang akan kita kerjakan, yang kita persiapkan itu yang pertama adalah ilmu. Harus paham ilmunya, cara menjalankan puasa. Nang kaya apa kita berniat, nang kaya apa kita menjaga adab waktu kita berbuka puasa. Nah kan, nang kaya apa kita waktu bersahur, itu perlu juga dijaga adab-adabnya. Karena tamu yang mulia ini sebentar lagi akan datang, dan kita yang menyambut kedatangannya juga insya Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Hanya orang-orang yang mulia saja yang tahu cara bagaimana memuliakan sesuatu yang mulia. Seandainya kita tidak ada sama sekali rasa senang dengan datangnya Ramadan, sungguh rugi. Itu bisa menjadikan sebab kita tidak bersemangat. Songsonglah kedatangan Ramadan ini dengan rasa gembira. Kenapa? Karena janji-janjinya Ramadan itu sangat banyak. Ampunan dosa, rahmat Allah yang begitu luas, diberkahi segalanya, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka dan sebagainya.
banyak sekali. Maka perlu kita di dalam melaksanakan puasa ini dengan ilmu, jangan kada paham sampai tahun ini sudah tuhaan umur kada tahunan membatalkan puasa. Harus tahu. Ini masih ada yang kada paham. Laki bini berhubungan siang puasa. Karena baik kan tanpa baju aja aku kan batal dulu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan itu. Maka sanksinya berat benar bilanya laki bini itu nak berhubungan di waktu siang Ramadan itu berat benar. Padahal waktu menjalankan puasanya kada kawa sebulanan, apalagi kafaratnya 2 bulan puasa. Sebulan ini ada sanggup, 2 bulan bilanya kada kawa, maka dia akan berurusan dengan Allah di hari kiamat. Maka harus perhatikan jangan pindah berparak-parak lagi bini lagi barabahan siang-siang tuh. Dijaga sudah, karena sudah bulan puasa. Kalinya sama pengelon kada bulan puasa. Dijaga, harus ada ilmunya, harus tahu. Kemudian lagi menjaga lidah. Lidah ini susah dijaga. Maka cara-cara agar kita bisa menjaga lidah ini jangan tapi banyak bakawan lawan berpandiran. Sebab bilanya banyak bakawan dan puasa ini gampang bandar kita melakukan dosa dengan lidah ini. Ya benar kan? Orang bakawan ini kesana melangi orang, melangi kawan, pandir, berkisah, si Anur kisah macam-macam. Jadi kalau sudah bulan puasa ini yang mengkawat tipe itu mati ya atau jual, ya kan? Benar? Handphone pun jual-jualan, jangan jual, karena di HP itu ada jurnal baik-baik, jadwal ceramah di sini di situ ya Allah, disimpan di handphone. Perlu dua itu. Nah jadi ilmu tadilah harus disiapkan mulai sekarang. Yang kedua adalah niat. Kalau kita sudah berada di malam pertama bulan Ramadan, maka kita berniat dengan bertaklid kepada Imam Malik. Karena Imam Malik juga sahabat-sahabatnya menyatakan siapa yang berniat di malam pertama bulan Ramadan, maka itu cukup sebagai niat sebulanan, walaupun sekali aja berniatnya. Kenapa kita mesti meniatkan yang sebulanan itu? Karena kita ini bisa aja hilap ada ingat berniat di malam hari. Hartan tulak kamanakah lalu kada ingat berniat puasa di malam harinya. Maka sebagai jaga-jaga, maka kita mengobati pendapat Imam Malik, berniatlah kita di malam pertama itu puasa sebulanan. Di samping itu pula kita mengikut Syafi'i, setiap malam kita berniat terus bertarawih berniat. Karena ada yang membimbing imam tarawih berniat berkaan. Pas malam itu kada umpat tarawih, kada ada yang membimbing berniat sorangan bisa kada awak. Lalu kan betul. Hah? Soalnya puasa esoknya. Nah, jadi berniat bujur-bujur, sebab niat ini penentu diterima atau tidaknya ibadah kita, termasuk puasa ini. Puasa yang kayak puasa adalah kemudian akikah, berkorban, itu pengecualian daripada sekian banyak niat-niat di dalam ibadah menurut Syafi'i. Kalau kita hendak sholat, maka berniatnya itu di awal kita mengerjakan sholat, waktu maka takbir. Bila kita berniat di waktu berwudu, maka pekerjaan pertama berwudu itu adalah membasuh muka.
waktu basuh muha itu kita kudu muqtarinan bi awal fi'lin. Tapi bilanya puasa kada diimbangan puasanya, itu pengecualian. Sama orang korban, orang kikah dan sebagainya. Nah itu pengecualian. Ya. Jadi perbaharui terus niat itu setiap malam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Karena kunci puasa itu ada di sabar. Sabarnya orang di bulan puasa lawan di luar puasa lain sabarnya. Kalau orang di bulan puasa sabar itu ditekankan banget. Bisa aja orang tuh kada sabar waktu puasanya kada sabar. Tapi makan lawan minum dijaga. Kada makan, kada minum, tapi kada sabar. Puasanya sah, tapi pahalanya bisa hilang. Kenapa? Kada sabar. Maka penting banget dijaga itu. Sebab syahrul Ramadan syahrul sabri. Bulan Ramadan itu bulan sabar. Ya, itu. Dan sabar itu di dalam setiap ibadah apapun diperlukan sekali. Sabar waktu kita taat lawan Allah. Sabar waktu kita meninggalkan perbuatan maksiat. Sabar waktu kita mendapatkan suatu musibah yang besar. Itu ada kedudukan pahala masing-masing. Ya, mengkawal menjaga sabar itu. Karena pahala sabar itu tidak terhitung besarnya. Kemudian yang keempat adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita ini diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena Allah Ta'ala. Makanya ada tertinggal kalau lillahi ta'ala itu. Karena ada lillahi ta'ala usuli bernabi bersahabat mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. Bujurlah lillahi ta'ala. Maka mesti bujur-bujur lillahi ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama taklim hadir maut, yaitu Habib Abu Bakar bin Husain bin Thahir. Ini adalah gurunya daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim. Tahu kalian siapa yang mengarang Maulid Al-Hashim? Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim. Ini gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Inilah yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Kita rencana membaca, tapi kada tahu siapa nama menyusunnya, nama mengarangnya. Kemudian waktu kita berziarah ke makam para wali, kita mengucapkan salamullah ya sada minar rahmani yausyakum dan seterusnya. Itu pun beliau yang mengarang. Ada kitab yang banyak membicarakan masalah fikih, Sulamut Taufiq, Sidin juga mengarangnya. Guru daripada Al-Habib Ali. Apabila beliau ini akan datang bulan Ramadan, maka beliau kumpulkan keluarganya. Semuanya anak, bini, semuanya dikumpulkan sini. Karena tamu mulia Ramadan yang akan datang. Lalu di sini di hadapan keluarganya semua di sini. Apakah sudah mempersiapkan penyambutan datangnya Ramadan? Apa target yang akan kalian capai di bulan Ramadan tahun ini di sini? Target kita apa? Apakah misalnya di tahun ini, di bulan puasa tahun ini menghatamkan Quran 2 kali, 3 kali misalnya? Itu ditanyakan sidin lawan anak-anak sidin. Ditanyakan. Kemudian masing-masing daripada keluarga beliau mengutarakan
rencana-rencananya. Ada yang artinya bila bulan puasa hanya banyak bersedekah, menghatamkan Al-Quran beberapa kali, ya, melaksanakan sholat ini, sholat itu, macam-macam semuanya. Tiba giliran beliau ditanyakan oleh anaknya, pian bang bah, apa target pian untuk bulan Ramadan ini? Ujar anaknya, padahal Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, Jasidin, Ramadan untuk tahun ini tidak akan berbeda dengan Ramadan tahun yang dulu bagiku. Kenapa? Karena aku tidak lagi punya waktu untuk bikin target. Kalau kalian bisa bikin target, karena diisi banyak waktu, menghatamkan Quran misalnya di bulan Ramadan itu hendak 5 kali, kayak di sini masih kawat. Kalau aku ini sudah penuh waktuku, kadang lagi aku isi waktu untuk bikin target yang lebih daripada itu. Kayak tahun dulu ya sih. Kenapa? Karena aktivitas ibadah beliau ini luar biasa. Setiap hari beliau membaca kalimat la ilaha illallah itu sebanyak 25.000 kali. Setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Kalau ada kira-kira kita ya, 25 kali ya secara awal. Ya. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad 25.000 setiap hari. Kemudian beliau juga membaca ya Allah itu sebanyak 25.000 kali setiap hari. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Beliau juga menghatamkan Al-Quran sampai 10 kali khatam di dalam sholat sunat duhanya. Sholat sunat duha, kita surahnya anda baca. Sidin yang dikhatamkan sampai 10 kali, 10 juz Al-Quran yang dibaca, bukan khatam, 10 juz Al-Quran. Itu di waktu sholat duha. Sedangkan di sholat witir sama 10 juz masih dibaca. Sehingga beliau mengatakan, sepanjang hidupku aku tidak pernah, kata beliau, mengerjakan perkara yang makruh. Bahkan aku meniatkan saja tidak pernah. Luar biasa wali Allah yang istiqomah. Nah ini namanya bujur wali, ibadah bujur-bujur. Beginilah keterangan sebagaimana di dalam biografi beliau. Ya. Bahkan beliau ini seringkali diejek orang yang bukan habaib. Jadi ujar orang tadi, berat kamu jadi habib ini. Sedangkan kami yang ada habib ini, kami merasa beruntung. Kenapa? Karena ibarat kami ini gugur di atas meja. Kadang tapi sakit kami ini, ya, kadang tapi sakit di semeja. Kami yang kada habaib ini ya hujan ahwan tadi kadang jadi berat. Tapi habaib ini gugurnya bukan dari meja, tapi dari gunung hancur. Kenapa? Karena habaib itu menyandang pesan-pesan salafnya, orang-orang soleh terdahulu, batu-batunya dan sebagainya. Makanya tidak gampang. Ini sekarang banyak ngaku habib, dikira gampang jadi habib itu, nam sandangnya. Ini baru berusaha ini ada pulang orang mendaftar anak jadi habib, ada di situ calonnya. Jadi pilihnya hendak diurusakan di kantor Robitoh Alawiyah Jakarta, bayarnya 4 juta. Ya, ditawarin lah. Tapi alhamdulillah dia sudah ditangkap orang ini lah. Rupanya ada calonnya nih.
Jadi pian jangan sembarangan langsung percaya. Wah, ini banyak orang yang merasa perlu dimuliakan, merasa perlu untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dunia dia dapatkan dengan memberikan akhirat kepada orang. Orang tuh hendak akhiratnya dari diri habaib itu, tapi ini hendak dunianya, berupa ngarannya. Aku di sini makin berkawan habaib itu karena akhiratnya. Si habibnya hendak dunia ini, ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Nah, itu adalah satu contoh daripada salah seorang wali min auliyaillah ta'ala di dalam penyambutannya terhadap bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini. Maka kita pun harus mempersiapkan diri juga agar Ramadan di tahun ini tidak menjadi sia-sia. Padahal kita untuk menjamin ketemu lagi tahun depan kan ada jaminan. Ada yang kaum jamin lah. Tahun depan bakal ketemu lagi dengan Ramadan. Tahun ini aja sudah. Tahun ini aja kita siapkan dulu. Sejak awal, ya, sejak awal. Ulun membacakan satu hadis yang masyhur di sini adalah Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akhiri yaumin min Sya'ban. Hadis ini riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya telah berkhutbah kepada kami ujar Salman akan Rasulullah. Khutbahnya itu di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Artinya akan datang bulan Ramadan. Di akhir bulan Sya'ban Sidin berkhutbah. Kenapa mesti Sidin berkhutbah? Saking pentingnya beliau menyampaikan perkara-perkara ini kepada umat. Seandainya perkara ini tidak penting, beliau tidak akan berkhutbah menyampaikan ini kepada umat. Maka perlu kita ketahui isi khutbah beliau ini. Kita pahami dan kita amalkan. Nah, faqala ujar Rasulullah, ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim. Sungguh ujar Rasulullah, wahai sekalian manusia, ini bulan yang agung ini akan memberikan suatu perlindungan, suatu naungan bagi kalian. Ramadan ini fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang mulia, yang nilai pahalanya apabila kita beribadah di malam itu melebihi ibadah selama 1000 bulan. Makanya kenapa di 10 hari pertama Ramadan itu dijadikan sebagai hari-hari yang malam-malam yang mulia, karena di malam itu ada Lailatul Qadar. Beda dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban di 10 hari terakhir Ramadan itu mulia. Beda dengan bulan Sya'ban yang kemuliaannya ada di 10 hari pertengahan. Karena di pertengahan itu ada nisfu Sya'ban. Maka oleh sebab itu kita untuk mendapatkan kemuliaan 10 hari terakhir daripada Ramadan, maka kita juga harus memuliakan sejak awal Ramadan. Bila orang kada paham tuh gimana, bilanya masuk 10 hari terakhir, di situ aja ini kita umpat tarawih. Tapi ujiannya berat, 10 hari terakhir ini berat. Karena 10 akhir Ramadan inilah kesibukan kita menyiapkan untuk menyambut Idul Fitri. Nang babiniannya sibuk mencari kacang melinju, nang lelakiannya mencari duit mengumpulkan gasan baju anak. Belum lagi kena pas sudah hendak habis Ramadan itu mempersiapkan zakat fitrah, nukar baras dan macam-macam kesibukannya.
Ada juga sebagian yang umpat takbiran keliling kota. Justru di malam-malam itulah malam yang mustajab bila kita mau untuk berdoa minta kepada Allah. Karena termasuk 5 malam yang mustajab itu adalah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu malam yang mustajab kalau kita hendak berdoa. Jarang ada orang betul-betul berdoa di malam itu. Orang sibuk mempersiapkan untuk Idul Fitri. Ada yang lagi nang payahnya nih, ada lagi nang payahnya nih kuitannya seorang membiasakan anak sebelum masuk malam hari raya itu nukar kambang dulu. Disimpan kambang itu gasan mandi hari raya. Disiapkan di anak baskom. Ibah itu digarak anak tadi. Menggarak anak tadi jam 7. Lah kasih nak seberataan mandi hari raya. Tuna rame orang kalanggar ke masjid sampai hari raya. Subuhnya nggak ada disuruh. Hari Jumat hari jam 7 digunakan anak hari raya. Ayo, sholat raya mandi. Waktu subuh tadi kalau digunakan anak, mestinya subuh itu digunakan untuk melaksanakan nang wajib, jangan mengutamakan nang sunat. Maka perbaikilah kebiasaan kita di setiap tahun hari raya ini. Mari perintahkan kepada anak itu nang digawe itu nang wajib dulu, jangan nang sunat diunting. Ini nang sunat aja. Maka kita akan tergolong orang-orang yang tertipu jadinya. Ja'alallah siyamahu faridah. Allah menjadikan puasanya itu wajib. Yang wajib itu berpahala bila dikerjakan, berdosa bila ditinggalkan. Di balik perintah wajibnya puasa itu, di waktu bulan puasa kita melaksanakannya berbeda dengan kita membayar hutangnya. Kalau kita berhutang dengan orang 1 juta, kita bayar 1 juta, impas kada, tunai kada terbayar, terbayar sudah. Orang kita berhutang 1 juta, bayar 1 juta, terbayar. Tapi kalau puasa, kita mengerjakan puasa di luar bulan Ramadan, karena mengkodor Ramadan, puasanya kada bakal sama daripada kita melaksanakannya persis di bulannya. Puasa wajib Ramadan itu jangan sampai dilalaikan, karena nilai puasa kita di bulan Ramadan itu luar biasa, ya, berpuluh-puluh kali lipat, yang lebih afdal daripada misalnya kita melalaikan puasa lalu kemudian mengkodok di bulan Syawal. Tidak akan terbayar hutang kita. Kalau sama manusia bisa terbayar. Ini puasa yang kita lalaikan ini, ya, karena dengan harapan nanti akan membayarnya di bulan lain, tidak akan terbayar hutang. Maka fokuslah kita kepada Ramadannya. Karena apa aja yang kita gawi di bulan Ramadan ini memiliki nilai ibadah luar biasa, ya. Sedikit saja akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Wa qiyamul lailihi tatawwu'an. Dan bila kita melaksanakan sholat malam di malam Ramadan itu merupakan pahala sunat, yaitu pahala dari melaksanakan sunat tarawih. Tapi kita jangan meninggalkan pulang qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ini nang mengiringi sholat nang wajib, nang parak bener lawan nang wajib itu qobliyah ba'diyah. Artinya tak parak bananya nang wajib. Sedangkan sholat tarawih di bulan Ramadan ini jauh lawan nang sholat wajib. Kenapa? Karena munculnya cuma di bulan puasa. Justru lebih afdal menggawi qobliyah ba'diyah ini daripada sholat sunat tarawih. Nah itu pian qobliyah ba'diyah ini luar biasa pahalanya kalau kita gawi di luar Ramadan, lebih-lebih lagi kalau dalam Ramadan. Qobliyah ba'diyah ini nang kayak kebiasaan orang bilang ibah azan
hendak tarawihan besok ada pula qobliyah isya itu mesti dikerjakan karena nilainya melebihi pahala kita menggawi tarawih itu digawi itu qobliyah isya itu karena ada pulang ba'diyah isyanya pulang jangan kali digawi itu kita ini terlalu banyak fokus lawan tarawihnya ya Allah itu kita fokus ke tarawihnya itu. Kalau di Hadramaut itu tarawih itu menggawi ada sebuah masjid karena mereka itu menyiapkan masjid-masjid tertentu. Di situ ada yang hendak sholat imam isya langsung ada tarawih, ada yang fokus jam 9 mulai ada, sehingga mereka itu melaksanakan tarawih di situ tuh ada yang sampai 4 masjid. Luar biasa. Saking bersemangatnya setiap masjid itu mengadakan sholat tarawih itu dan memberi kesempatan kepada setiap orang bahwa mereka berganti-ganti masjid beribadah, berganti-ganti masjid. Nah, kita ada, kita mencari masjid yang pindah talaju mana? Nang kilat. Bila ada imam atau masjidnya di situ palang batang imamnya koler. Aku kok tujuh dilanggar tuh ya. Sebab di situ ya kada sampai jam 9 bubaran sudah. Bijak beda. Kebanyakan kayak itu, kebanyakan kayak itu. Ya silakan anak laju ada apa-apa. Tapi kalau laju ini kebanyakan cedera bacaan Fatihahnya. Amunnya bujur wakaf lawan wasolnya baca Fatihah itu nak bagus. Itu kalau kita baca Fatihah salah wakaf, salah wasol itu kita tersambet ngaran setan. Itu banyak ngaran setan bila kita tak salah membaca Fatihah itu. Bila berhentinya, bila menyambungnya itu nah, itu pada kalau sembarangan gitu. Tersambet ngaran setan kita di Fatihah itu. Karena fokusnya kasih itu kan penting. Kadang-kadang imam ini karena kalahiun baca Fatihah, makmum kan sampai kayak bicaranya ya. Baru tadi baca Fatihah. Imam sudah membaca kayak apa kata baca Fatihah? Maka caranya adalah kada usah menghadangi imam tuntung baca Fatihah. Kita baik-baik Fatihah imam supaya jangan sampai kita tertinggal baca Fatihah ini. Karena tahu si imam ini palajuan, lain palajuan. Baik-baik. Karena penting banget rukun di dalam sholat. Baik-baik. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan satu daripada kebaikan. Artinya mengerjakan amalan-amalan sunat, baik sholatnya atau amalan yang lain yang bernilai sunat, kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Maka seperti orang yang menunaikan nang fardu di bulan nang lain. Pahalanya tuh nang sunat-sunat tuh lagi gawe di bulan puasa itu nilainya seperti kita mendapatkan pahala amalan nang wajib. Sunat nang wajib tak banyak nang wajib kita pahalanya. Karena nang wajib ini adalah perintah nang kada boleh kita tinggalkan. Ya, kada boleh tinggalkan. Waman adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa, siapa nang menggawi nang wajib-wajib di bulan puasa ini seperti orang nang mengerjakan perkara-perkara wajib nang jumlahnya 70 nang wajib di bulan nang lain. Di bulan luar itu kita sembahyang misalnya sembahyang fardu 70 kali, sekali aja di bulan puasa seimbang nilai pahalanya lawan di
di luar bulan Ramadan. Itulah maksudnya kita ini, supaya umur kita ini berberkah, supaya kesalahan dan dosa kita yang banyak ini bisa terkejar ketertinggalan kita dengan adanya Ramadan ini. Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kenapa para orang-orang soleh itu menangisan ditinggalkan Ramadan ini? Kenapa? Karena bulan selain Ramadan kadang kawan mengimbangi lagi ketertinggalan kita di dalam amal. Ini bulan puasa dijanjikan dilipat gandakan semuanya amal ibadah kita, dan tidak diberikan di bulan yang lain, rugi kita. Emang gak ada pokoknya. Pokoknya apa aja dah, apalagi kita sudah umur misalnya di atas 40. Umur 40 ini ujar para ulama, termasuk dikatakan Imam Ghazali, sudah umur 40 ternyata lebih banyak keburukan yang kita gawi daripada pahala, maka bersiap-siap ke neraka. Karena untuk membayar ketertinggalan kita dan kedepannya kita ini hendak memperbaiki diri, kada banyak lagi waktunya. Karena umur umatnya Nabi, inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in, antara 60 70 umurnya umat Nabi Muhammad. Sudah 40 tahun ini masih membuang waktu. Kada tapi banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya. Apa yang bisa diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya? Makanya kata ulama seperti itu, siap-siap anak ada lagi. Ternyata dihitung aktivitasnya di umur 40 tadi lebih banyak gawian yang kada baik daripada yang baik. Maka bulan Ramadan adalah tempat dan kesempatannya untuk kita memperbaiki diri kita, mengejar ketertinggalan kita sebenarnya di bulan Ramadan ini. Nah, jadi mengerjakan 6 fardu, 6 wajib-wajib itu lipat gandanya 70 kali lipat. Wa huwa syahrus sabr. Ini bulan kesabaran. Nah, tadinya kita belum sabar, maka sebelum datangnya Ramadan, hari ini, besok, beberapa hari lagi kita, 9 hari lagi sebelum Ramadan, latihan sabar dulu. Itulah gunanya sampai begini. Persiapan ada di bulan Sa'ban. Persiapannya bulan Sa'ban ini. Sebab kalau sudah kita didatangi tamu mulia ini, kita sudah siap dengan pakaian yang pantas untuk menyambut kedatangan tamu mulia. Dan karena lagi waktu kita misalnya menyambut tamu mulia masih berselor hendak, hadangi dulu lah. Aku anak berganti pakaian, kan pantas lagi. Sebab tamu mulianya sudah datang. Maka menyambut tamu mulia datang tadi, kita sudah berbaju rapi, sudah wangi-wangian, sudah mempersiapkan diri. Kada sempat lagi kita hendak bepada lawan tamu, hadangi aku bersalin dulu, hadangi aku memakai baju yang bagus dulu. Kada sempat lagi kita. Inilah saatnya persiapan-persiapannya lawan kita. Nah, ini kesempatannya sudah. Wasabru sawabuhu al-jannah. Kesabaran itu pahalanya surga. Ya, surga. Siapa kan hendak surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Karena kalau sudah dibayangkan surga itu. Ya, jangan percaya tampilan surga di buku-buku, di gambar-gambar itu, jangan percaya. Itu khayalan manusia. Padahal sudah dinyatakan lah, tidak akan pernah terlintas di dalam hati seseorang surga itu. Ya, tidak pernah terlintas. Wa huwa syahrul muasa, ini adalah bulan pertolongan dari Allah. Bulan pertolongan. Ya, ada lagi makna yang lain, ada lagi. Wa huwa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, ini adalah merupakan bulan tambahan rezekinya orang yang beriman. Jadi menghendak nyaman rezeki, bujur-bujur di bulan Ramadan ini fokus dengan puasa kita. Pasti ya, janji Allah tidak mengingkari janji. Ya, bahwa siapa yang memfokuskan diri di bulan puasa itu mengerjakan yang bagus-bagus saja, rezekinya nyaman. Terutama rezeki di dalam majelis ini enak, nah bagi-bagi rezeki.
Asalkan ujung-ujung fokus berniatnya kesan Ramadan. Nah, man fattara fihi sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratan li dzunubi. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti dia membebaskan satu budak. Berapa harga budak? Mahal. Di zaman bahari itu budak itu diperjualbelikan, kecuali budak mukatab itu yang dijanjikan akan bebas. Mukatab kalau budak-budak yang umum itu dijualbelikan semua, dan dia berikan. Kemudian lagi diberikan pengampunan atas dosa-dosanya. Karena orang yang membuka puasa ini sebujurnya kadang mesti orang itu menyiapkan dana yang banyak. Aku mau mengundang orang puasa. Akhirnya karena ada dana banyak, lalu karena aku membuka puasa. Ada orang membuka puasa, kita datang ke tempat itu membawakan kurma misalnya 1 kilo atau kurma 5 biji aja, andak di situ. Karena kan dibagi-bagikan kepada orang yang membuka puasa di situ. Maka itu termasuk kita membukakan orang berpuasa. Atau banyu dibawa, atau susu, karena apakah pokoknya kita andak di situ ada yang meminum, tapi yang meminum ini orang yang berpuasa, jangan yang pura-pura puasa, yang muncul-muncul puasa. Ya ada hobi sudah penuh puasa ini, kapan orang buka puasa datangnya, padahal ada puasa. Lumayan ini ya Allah. Banyak buah-buahan apa macam-macamnya nah. Jadi kalau kita tuh introspeksi diri ya, kalau mendiri itu ada puasa aja, kita datang acara buka puasa. Sebab niat orang mau tuh merupakan orang yang berpuasa. Orang tak puasa apa juga datang, mau membungkus sebelum gue. Terlalu jauhnya namanya. Jadi Nabi SAW menjelaskan semua ini di dalam hadis ini tentang keutamaan daripada berpuasa. Kemudian setelah itu ada yang bertanya di antara para sahabat. Qulna udah Salman Al-Farisi, kami dibatakun lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma yutiru bihi shaim. Kami ini ya Rasulullah kada berisi apa-apa. Anak membukakan orang berpuasa kayak apa? Kami tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, yu'tillah hadzal sawab man yutiru sha'iman ala mazakkatil laban. Maksud orang membukakan puasa yang dapat pahala di sini adalah walaupun inya di situ menyumbang hanya seteguk air susu. Seteguk air susunya bukan berapa puasa. Wa syarbatil laban atau seteguk air. Au tamratin atau kurma. Sebiji kurma kah misalnya. Ada juga. Jangan kita ini datangnya ke setiap acara buka puasa itu hanya hendak makannya berniat. Hendak juga di situ kita datang barangnya nampak karena membayarkan kurma kan, mau nggak ada pakai kurma ini, kurma ini pas kita makan bulan puasanya. Biar kurma murahan, kita makan aja. Nah bagi kurma berapa kurma sekilo berapa? Nah, sekilo berapa kurma? Enggak ada pernah makan kurma juga. Ini bagi ulang tahun kurma jadi kan sampai lagi makan kurma. Wa man asba'a shaiman kana lahu maghfiratan li dzunubi. Siapa yang mengenyangkan perut orang yang berpuasa, maka baginya pengampunan dari dosa-dosanya. Wa saqahu rabbahu min haudi, ujar Nabi, dan Allah akan memberi minum kepada orang ini daripada telagaku, ujar Nabi. Telaganya Nabi Muhammad. Telaga di mana di situ Nabi bertungguan hari kiamat. Yang mana Nabi SAW telah menyiapkan 1 cangkir untuk memberi minum umat beliau.
Nabi ada waktu setiap umat menyeberangi jembatan Syur. Nabi ada di situ menolongi umatnya. Kemudian lagi manakala setiap amal umat Nabi ini ditimbang, Nabi ada di situ siap untuk memberikan syafaat. Itu siapa yang di waktu itu ditimbang amalnya, di waktu dia banyak sholawat, maka sholawat itu akan memberatkan amal-amal kebaikannya. Kan ada pernah dikisahkan bahwa itu ada seseorang yang waktu ditimbang amalnya, kemudian ternyata amalnya sedikit nang baik, lebih banyak nang buruk. Maka kemudian dia tuh putus asa, ya Allah, aku ini bakal celaka, aku ini bakal dibawa ke dalam neraka. Kenapa lebih banyak dosa-dosaku daripada pahalaku? Maka kemudian setelah itu, dalam keadaan bingung orang tadi, di dalam hatinya merasa yakin pasti akan digiring, dibawa ke dalam neraka. Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak pernah dilihatnya. Seseorang dengan keanggunannya, kegagahannya, harum semerbak, berpakaian putih dengan meletakkan satu bitokoh, itu seperti kartu yang kemudian diletakkan di daun timbangan amal seseorang itu. Ternyata apa? Amalnya sedikit menjadi berat karena ada kartu itu yang diletakkan di tempat itu. Orang tadi bertanya kepada yang datang, siapa engkau? Alangkah engkau telah menyelamatkan diriku, menolongku, memberikan syafaat kepadaku. Ana Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad. Lalu apa itu yang telah kau letakkan di daun timbangan amalku itu? Itu adalah sholawat-sholawat yang kamu baca waktu engkau ada di dunia. Maka beruntunglah kita ini. Bila banyak baca sholawat Nabi, maka sholawat itu akan memberatkan timbangan amal kita. Manakala nanti kita berada di mizan itu, ditimbang amal. Kemudian pada tahap yang terakhir ada di telaganya Nabi Muhammad, di haulnya Nabi Muhammad. Ya, karena bila kita sudah minum walaupun seteguk daripada air telaga yang diberikan oleh Nabi, selamanya kita tidak akan pernah merasa haus. Padahal orang-orang yang di mahsyar itu sudah datang kehausan. Karena saking banyaknya umat manusia di mahsyar itu, sehingga di atas kita masih ada ribuan orang, di bawah kita ada 1000 orang. Bayangkan umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi dikumpulkan di mahsyar. Lalu di mana kita? Kita tidak memiliki nilai apa-apa. Pangkat kita, kedudukan kita, apapun, tidak ada apa-apa di waktu itu. Semua sama, berada di suatu tempat yang kita tidak tahu ada di mana. Itu di mahsyar. Matahari didekatkan di kepala kita. Makanya mil itu bisa berarti itu besi kecil di dalam orang pecelak. Mil itu bisa juga menjadi jarak. Itu tafsiran mil tadi ada 2. Bisa itu berupa itu kokoit untuk bercelak, bisa juga jarak tempuh 1 mil. Anggaplah 1 mil tempuh ada sampai 1 kilo. Sedangkan sekarang ini jarak antara kita di bumi dengan matahari itu berapa miliar kilometer? Itu aja kita mengeluh, panasnya, lampu mati, AC mati, mengeluh kita. Di situ tak terdengar lagi keluhan. Setiap orang akan mengalami kegelisahan seperti itu. Mudah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemuliaan Ramadan, berkat kemuliaan majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita waktu melewati jembatan Sirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan hadis. Syarbatan la yazma'u ba'daha abada. Seteguk dia minum tidak akan terasa haus selama-lamanya. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyan qusu min ajrihi syai'un.
Maka orang yang membukakan puasa itu dia dapat pahala seperti pahala orang yang dibukakannya. Untung nggak ada pembukaannya. Bahkan kada perlu harus banyak, sedikit kada apa-apa. Kita disebut sebagai orang yang bukan puasa. Ya, ia dapat pahala, kita dapat sama, kada berkurang sedikit pun pahalanya. Jangannya kawal kita tiap masjid yang ada membuka puasa itu mendatangi, ya Allah, bungkus kurma 5 biji di kantongan plastik, anda isi itu nah ulun membayar 5 biji, nang didatangi masjidnya berpuluh-puluh, berapa pahala kita di bulan puasa ini? Termasuk orang yang membuka puasa, harus banyak-banyak kurmanya kotak-kotak, kada banyak modalnya, dibungkus saja 5 biji kurma, bertitip lawan panitia masjid, bagiakan kurma kok. Maka kita dicatat di sini berdasarkan hadis ini, walaupun hanya seteguk air saja. Termasuk orang yang membuka puasa dan pahalanya tidak berkurang sedikit pun daripada orang yang membuka puasa itu. Kita bukakan. Belum lagi kita pahala yang lain, banyak itu, cabang-cabangnya banyak banget. Nah itu siasat, itu trik anak mengumpulkan pahala-pahala di bulan puasa itu. Di antara satu caranya itu. Nah itu, kada banyak modalnya itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, yaitu merupakan bulan yang 10 hari pertama itu adalah liputan rahmat Allah yang begitu luas. Wa awsatuhu maghfirah, pada 10 hari pada pertengahannya merupakan dibukanya pengampunan Allah seluas-luasnya. Kemudian pada 10 hari terakhir itu akhiruhu itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi bihi, siapa yang meringankan beban budaknya, ya mungkin anggaplah bawahan kita, jangan diberat-beratkan lah tugas-tugasnya di bulan puasa, karena mungkin ini puasa juga. Nah kita paham keadaan anak buah tadi. Nah maka bila kita meringankan beban mereka itu, a'taqallahu minan nar, Allah akan membebaskan dirinya daripada api neraka. Kalau kita meringankan beban, ya, fastaksiru fihi min arba'i hisol, maka perbanyaklah kita ini dengan membaca atau mengerjakan 4 ini, 4 ini diperhatikan. Tapi insya Allah ini dibaca terus. Ya, yang pertama tardawna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina lakum anhuma. Yang kedua, yang 4 perkara itu, 2 perkaranya adalah merupakan engkau ridho dengan yang 2 itu kepada Tuhanmu. Dan kemudian 2 perkara yang lainnya adalah engkau harus mengerjakan yang 2 ini, jangan sampai ditinggalkan. Ya, yang pertama adalah amal khoslatanil latina a'ida alakum anhu tas'aluna rabbakum al-jannah wa ta'awwazuna bihi minan nar. Itu yang pertama adalah kita minta surga lawan Allah, berlindung dari neraka. Nah, ini perkara-perkara yang mana kita wajib mengerjakan ini. Ya, jangan sampai kada minta kita. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Banyakin membaca itu, karena di dalam doa tarawih ada 2 dibaca terus. Itu jangan sampai kada. Minta surga, dijauhkan neraka. Itu jangan sampai kada. Ya. Sedangkan yang 2-nya itu adalah amal latainil latani tardunna bihi rabbakum wa syahadatu an la ilaha illallah wa tattaqahu, yaitu engkau dengan mengucapkan syahadah, penyaksian, dan kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita kan harus memperbanyak di bulan puasa itu dengan membaca
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kalimat dibaca sebelum berbuka puasa. Kenapa diharuskan membacanya di waktu hendak berbuka puasa? Karena di waktu itulah saat-saat di mana hijab-hijab itu diangkat oleh Allah. Begitu dekatnya seorang hamba lawan Allah waktu orang berbuka puasa itu. Makanya di ulun adab berbuka puasa itu bujur-bujur. Karena di waktu itu kita menghadapi hidangan itu, kita bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Dan kemudian kita juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap keempat-empatnya yang dibaca waktu kita hendak berbuka puasa. Karena hijab-hijab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi di waktu itu sebelum kita berbuka, menghadirkan dua. Yang pertama adalah khauf, takutan kalau bina puasa kita yang siang tadi kan diterima. Yang kedua adalah roja, berharap kepada Allah, Allah menerima dan Allah mengampuni dosa-dosa dan Allah melimpahkan rahmatnya luar kita. Itu namanya roja. Itu dihadirkan dalam bau-bau. Nah, maka di waktu itu jaga adab berbuka puasa. Jangan berselawar hendak. Ada juga hendak mandi, banduk, umpat juga buka puasa. Atau misalnya waktu bersahur, betapihan aja, maka ikat dihinya bang, kayak orang sungai. Jangan, nah beginiannya betapi, nah, umpat juga bersahur, mata sebelah terbuka, karena dibangunakan bagasakan. Bagi pumas ada sampak, bangun guring mata, rupanya petai mata sebelah, nah, umpat juga sahur, kan beradab. Padahal di sahur itulah letaknya suatu keberkahan. Apa ujian Nabi? Tasahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, melaksanakan segenap ibadah-ibadah di bulan itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mensehatkan badan kita di dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat untuk senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ala bikan yad bil hadratin nabi. Al-Fatihah.